Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang problematika feminisme dalam Islam. Yang beranggotakan yaitu saya sendiri, Sukma Devi Apriliani dengan NIM 058, dan yang kedua Rizkina Mazidah dengan NIM 116. Selanjutnya yaitu, apa itu feminisme? Istilah feminisme ditinjau dari secara etimologis berasal dari bahasa Latin femina, yang berarti perempuan. Dalam hal ini, istilah feminisme terasa lebih dekat dengan feminim, sehingga tidak jarang feminisme seringkali diartikan sebagai sebuah gerakan sosial bagi kaum feminim atau perempuan yang menganjurkan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan dalam bidang politik, sosial, dan ekonomi. Sejarah feminisme sendiri lahir dari gerakan feminisme berawal dari asumsi bahwa kaum perempuan pada dasarnya ditindas dan dieksploitasi. Tidak hanya itu, gerakan ini muncul karena dalam sistem masyarakat patriarki. Pada awalnya, feminisme digunakan sebagai nama untuk sebuah gerakan sosial yang mengusung tentang hak-hak perempuan di Seneca Falls, New York. Pada tahun 1848 oleh Elizabeth Cady Stanton dan kawannya Susan B. Anthony. Feminisme secara global terbagi atas 3 tahap, yaitu feminisme gelombang pertama atau first wave feminism dari abad 18 sampai ke tahun 1960. Feminisme gelombang 2, second wave feminism, setelah tahun 1960, dan feminisme gelombang ketiga atau yang disebut dengan post-feminisme. Konsep Islam tentang perempuan, yaitu yang pertama A, kesetaraan antara perempuan dan laki-laki. Yang pertama, ada laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai hamba Allah, seperti tercantum dalam Al-Quran Surat Az-Zariyat ayat 56, Quran Surat Al-Hujurat ayat 13, dan Quran Surat An-Nahl ayat 97. Yang kedua, laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai khalifah Allah di muka bumi, seperti tercantum dalam Al-Quran Surat Al-An'am ayat 165. Yang ketiga, laki-laki dan perempuan sama-sama menerima perjanjian primordial dengan Tuhan, seperti tercantum dalam Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 172. Adam dan Hawa sama-sama terlibat dalam drama kosmis seperti terlihat dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 53 dan 187. Quran Surat Al-A'raf ayat 20, 22, dan 23. Yang kelima yaitu laki-laki dan perempuan sama-sama berpotensi meraih prestasi seperti tercantum dalam Surat Ali Imran ayat 195, Al-Quran Surat An-Nisa ayat 124, dan Al-Quran Surat Al-Ghafir ayat 140. Yang selanjutnya yaitu yang B, perbedaan perempuan dan laki-laki. Dalam Al-Quran Surat Ali Imran ayat 36, Allah menegaskan bahwa secara kodrati perempuan dan laki-laki berbeda. Letak perbedaan ini sebagian besar menyangkut 2 hal, yaitu biologis dan fungsional dalam kehidupan sosial. Dalam konteks keluarga, Islam memandang istri bukan hanya sebagai mitra suami, melainkan juga sahabatnya. Tercantum dalam Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 189, Al-Quran Surat An-Nisa ayat 9, dan Ar-Rum ayat 21. Yang terakhir yaitu hak-hak perempuan. Hak-hak perempuan ada hak politik, hak profesi, hak kewajiban belajar, hak sipil, dan hak berpendapat. Nah, selanjutnya akan dibacakan oleh Devi. Yang selanjutnya yaitu pandangan Islam tentang feminisme.
Feminisme dalam Islam tentu saja tidak menyetujui setiap konsep atau pandangan feminis yang berasal dari Barat, khususnya yang ingin menempatkan laki-laki sebagai lawan perempuan. Perempuan dalam pandangan Islam sesungguhnya menempati posisi yang sangat terhormat. Pandangan Islam tidak bisa dikatakan mengalami bias gender. Islam memang kadang berbicara tentang perempuan sebagai perempuan. Misalnya dalam soal haid, mengandung, melahirkan, dan kewajiban menyusui. Dan kadang pula berbicara sebagai manusia tanpa dibedakan dari kaum laki-laki, misalnya dalam hal kewajiban sholat, zakat, haji, dan sebagainya. Yang kedua yaitu pandangan tadi sama-sama bertujuan mengarahkan perempuan secara individual sebagai manusia mulia dan secara kolektif bersama dengan kaum laki-laki menjadi bagian dari tatanan keluarga dan masyarakat yang harmonis. Di dalam Islam, kesetaraan bukan berarti penyamarataan. Dalam kacamata Islam, keadilan adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya sehingga perlu pertimbangan kesesuaian, kelayakan, kesediaan, dan fitrah dalam menempatkan seseorang yang terbaik untuk tugas tertentu. Next. Selanjutnya yaitu ragam feminisme. Yaitu ada feminisme liberal yang bertumpu pada kebebasan dan kesetaraan rasionalitas. Yang kedua ada feminisme Marxis, yaitu sumber penindasan perempuan berasal dari eksploitasi kelas dan cara produksi. Yang ketiga feminisme radikal, bertumpu pada pandangan bahwa penindasan terhadap perempuan terjadi akibat sistem patriarki, sistem yang berpusat pada laki-laki. Yang keempat, feminisme sosial, yaitu menggunakan analisis kelas dan gender untuk memahami penindasan perempuan. Yaitu yang selanjutnya feminisme teologis, berpendapat bahwa penyebab tertindasnya perempuan oleh laki-laki adalah teologi atau ideologi masyarakat yang menempatkan perempuan di bawah laki-laki, subordinasi. Yang terakhir yaitu ekofeminisme, usaha untuk mengakhiri penindasan perempuan akibat sistem patriarki. Next. Selanjutnya yaitu kritik tentang feminisme. Gerakan feminisme diakui telah banyak membawa perubahan positif pada kondisi perempuan. Kritik tersebut bersifat teoritis, namun lebih sering berupa bukti nyata kegagalan feminisme. Kritik dan tanggapan negatif tersebut antara lain, yaitu yang pertama berbagai eksperimen membuktikan bahwa pria dan perempuan sama mengalami kegagalan. Contohnya, ketika pada tahun 1997, pemerintahan Inggris memberlakukan gender free approach dalam merekrut tentaranya dan memberlakukan ujian fisik yang sama. Yang kedua, eksperimen penerapan persamaan gender juga dilakukan di negara-negara Skandinavia. Mereka mengkampanyekan agar laki-laki tidak malu bekerja di sektor domestik, dan sisi lain mendorong perempuan untuk bekerja di luar rumah dengan cara menyediakan tempat penitipan anak, daycare center, secara besar-besaran. Yang terakhir yaitu munculnya para feminis radikal yang mengutuk sistem patriarki, mencemooh perkawinan,
menghalalkan aborsi, menyarankan lesbi, dan revolusi seks, justru menodai reputasi gerakan itu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.